سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه وذريته ينابع العلوم والحكم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang kami hormati anggota laki-laki DPRD Kota Batam, sahabat kami Buya Safari Ramadan. Yang kami hormati Ketua Parti Provinsi Kepulauan Riau Bapak Asrul Arif SQ. Yang kami hormati Ketua Parti Kota Batam beserta seluruh badan otonom baik dari kalangan Persatuan Wanita Parti ataupun Pemuda Parti, narasumber yang hadir di tengah-tengah kita. Ada kebetulan tiga-tiganya pengurus MUI juga. Jadi kalau di MUI anak buah kami, Pak. Ada Pak Dr. Fauzi MA, ada Bapak Junaidi Akbar, beliau sekretaris MUI Kecamatan Bingkong. Kemudian ada satu lagi Dr. Putrianto MPD, dan seluruh para tamu undangan, tanpa mengurangi rasa hormat saya, para buya, para ustaz, bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah, salawat salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Bil-ikhtisar, karena sesungguhnya kami juga sedang ada acara salah seorang pengurus parti juga, Bapak Dr. Yusuf Mandi, meminta kami untuk menjadi pansel di tempat kerja beliau BPR Syarikat Madani, sehubungan di sana ada lewat umroh untuk keluarga besar karyawan beliau jam 10. Mudah-mudahan dengan berkahnya acara ini bisa bekerja. Yang jelas ada beberapa poin yang mungkin kami garis bawahi. Pertama, atas nama Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Batam, Majelis Ulama Provinsi Kepulauan Riau tentu mengapresiasi atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Parti Provinsi Kepulauan Riau dan Parti Kota Batam dalam kegiatan kita pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini. Karena kami MUI ibaratnya itu seperti dirijen, Pak, mengaransemen bagaimana seluruh ormas Islam berjalan selaras, serasi, seimbang. Yang terlalu laju kita rem, yang terlalu lambat kita gas. Itu tugas MUI. Bagaimana orkestra semua ormas Islam berjalan dengan baik, satu sama lain saling bersinergi, bekerjasama untuk menuntaskan sejumlah persoalan yang ada di Kota Batam pada khususnya dan Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya. Karena jujur bahwasanya kita hidup di Kota Batam ataupun di Provinsi Kepulauan Riau ini ada sejumlah persoalan-persoalan yang akan kita jelaskan. Ya. Kalau saya cerita agak panjang, tapi secara garis besar, baik dari sisi akidah, syariat, ataupun akhlak, sesungguhnya banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Soal akidah, saya harus bercerita di sini bahwa di Batam ini kalau ditanya di luar manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ada yang berkembang apa tidak? Saya katakan berkembang. Ada berkembang itu urusan nomor 2, tapi kalau bilang ada. Dan insya Allah data saya valid karena kami selalu bersinergi dengan intelijen, TNI, Polri, Kejaksaan, dan pihak yang lainnya. Jadi kalau ditanya di Batam ada siapa apa tidak? Ada. Tapi beruntung tidak terorganisir. Ahmadiyah ada. Baskepnya ada. Untungnya tidak di wilayah sini. Kemudian
Jakarta masih ada, gerakan Badan Nusantara yang pernah dipantau sesat oleh MUI, laporan dari Indonesia masih ada, tapi pengajiannya dari rumah ke rumah, tidak terorganisir dalam bentuk satu lembaga atau satu badan hukum. Dan hari ini kami yang di Kota Batam sedang menyelesaikan ada satu kelompok yang sedang kita tangani karena masih proses penanganan, nggak bisa sebut namanya. Tapi yang jelas kelompok ini, ya, salah satu yang membedakan adalah dia punya keyakinan sering didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pimpinannya merasa sering bertemu dengan Rasulullah, dan apa yang mereka yakini bertemu dengan Rasulullah lalu kemudian ditulis dalam kitab, dan sudah ada 24 jilid kitab yang isinya menurut versi mereka itu pertemuan apa yang mereka sebut dengan istilah roh mutmainnah, sebutan lainnya dengan istilah Nur Muhammad, tapi berbeda dengan konsep Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akidah. Soal syariat, Bapak Ibu sekalian, kami hari ini tengah melakukan verifikasi. Ada laporan dari MUI Kecamatan Bengkong tentang praktek nikah batin. Jadi nikah batin itu kalau kita buka referensi landasannya mengikuti nikahnya Nabi Adam alaihissalam. Ya. Jadi tidak ada wali, tidak perlu saksi, saksinya cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sedang kita dalami. Maka di waktu yang lalu kita juga menyelesaikan persoalan syariah di wilayah kita, wilayah sekitar sini. Ada satu kelompok pengajian yang sebenarnya lebih tepat ya seperti tabib yang terapi pengobatannya menggunakan metode zikir, tapi mengajarkan kepada pengikutnya walaupun dalam keadaan haid dan nifas tetap wajib sholat 5 waktu, wajib puasa Ramadan. Kita panggil di hadapan sidang komisi fatwa, kita tanya apa dari Qur'annya, gak ada Pak. Dari hadis Nabi-nya gak ada. Rujukan kitab-kitab mutabaron yang bisa dipertanggungjawabkan gak ada. Atau Anda mengutip pendapat dari aqwalul ulama, gak ada. Jadi pendapat dari mana? Dari saya sendiri Pak. Alasannya kenapa? Biar orang bisa ibadah terus Pak. Ya, ini contoh. Jadi ada fenomena-fenomena yang membutuhkan kita ormas lebih giat lagi untuk terus beribadah. Kalau bicara akhlak lebih, ya, problem kita hari ini kan yang menghantui kita ada judol, ada pinjol. Tahu ibu-ibu? Judol, judi online, pinjol, pinjaman online. Ini menjadi problem besar. Dan kemarin adik-adik dari Perti, pemuda Perti bersama kami dengan NU Muhammadiyah dan bersama dengan masyarakat Tionghoa, kita berkoordinasi dengan OJK bagaimana paling tidak kita mengurangi dan memberantas fenomena judi online dan pinjaman online. Kenapa? Karena ini sangat membahayakan Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena yang terlibat judi online, hasil hearing DPR yang terlibat di dalamnya macam-macam. Ya, mohon maaf, hampir semua komponen masyarakat terlibat. Bukan hanya orang nganggur, ada yang pegawai, ada yang SN, ada PNS. Mohon maaf, ada juga anggota legislatif, ada juga mohon maaf laporan Pak Panglima TNI Polri juga ada. Pak Jagung mengaku juga anak buahnya ada. Saya belum survei ada ustadz yang terlibat apa tidak itu. Ini menjadi, karena mohon maaf, judi online gak kayak dulu harus ke tempat judi. Dulu sambil ngobrol di kedai kopi, tek sudah terjadi itu.
Dan pakar ekonomi mengatakan judi online itu lebih bahaya dibandingkan judi offline. Jadi saya pernah kedatangan pakar ekonomi Pak Sabari ketika di OJK. Kalau judi offline itu masih bisa menggerakkan ekonomi walaupun tidak halal. Atau judi masih beli kedai kopi, uang judi pakai. Naik ojek pakai uang judi, masih jalan ekonomi walaupun nggak halal. Tapi kalau judi online, begitu yang dipertaruhkan itu loss, itu uang sudah tidak ada di NKRI lagi. Sudah lari ke Kamboja, ke Vietnam dan seterusnya. Maka akan menyebabkan ekonomi akan stagnan. Itu bahaya jadi judi online. Belum lagi masalah narkoba. Saya itu jujur sama Pak Sugri Ilyas, itu kadang sampai capek. 2 minggu sekali diundang untuk pemusnahan barang bukti narkoba, diundang untuk buka kasus narkoba. Dan pelakunya, mohon maaf, bukan orang usia 30 ke atas, ada yang belasan tahun. Dan pengacara saya tanya, kalau kayak begini berapa lamanya kena? Ini bisa seumur hidup Pak, kalau sudah di atas 100 gram sabu. Contoh, ya. Dan yang terakhir kemarin juga perlu perhatian Bapak Ibu sekalian, ternyata narkoba itu juga hati-hati. Jadi ada yang ketangkep satu, kasusnya ganja. Ketika kita tanya, bagaimana Anda kena? Ya, saya nanam ganja Pak. Di mana? Di pot depan rumah Pak. Jadi barang putih disodorkan di Polres itu pot bunga, isinya ganja. Tetangga bertahun-tahun nggak ada yang tahu kalau dia nanam ganja di rumah. Saya tanya, lalu bibitnya dari mana? Beli online Pak. Ini fenomena hari ini Pak. Baru sebagian. Maka saya harapkan berarti mudah-mudahan terus kita bergerak bersama ormas yang lain. Yang terakhir, tentu bagi saya Persatuan Tarbiyah Islam itu bukan hal baru, karena walaupun saya adalah bagian dari Nahdien, saya kebetulan wakil Rois Syuriah PWNU Provinsi Kepulauan Riau, tapi beberapa ulama pendiri dari Tertib kami cukup akrab. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli kami kenal baik tentang sosok beliau, dan salah satunya tokoh Tertib yang kami gemar membaca bukunya adalah Ki Haji Sirajuddin Abbas, yang kami banyak belajar tentang persoalan di seputar akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan 40 masalah keagamaan ini yang sangat populer dulu kami baca. Ya ternyata pengarangnya bukan orang NU tapi orang Berti, tapi isinya kurang lebih sama dengan apa yang kita yakini di Jamiah Nahdlatul Ulama, karena antara NU dengan Berti punya irisan yang sama dalam akidah, berpegang teguh kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan dalam madhab mengikuti madhab Syafi'i. Ya, bedanya kalau NU mengikuti salah satu madhab yang 4. Kalau Berti langsung Syafi'i. Kalau NU tidak, mengikuti salah satu madhab yang 4 tapi prakteknya Syafi'i juga. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan, dan saya mau izin Buya, karena saya ditunggu di DRK Syarikat Madani. Mudah-mudahan apa yang kita gelar pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan lupa ada ibu kami dari Bundo Kanduan. Selamat datang Bundo. Yang juga beliau intent bekerja sama kita dengan MUI. Mudah-mudahan sinergi kita semua ormas bergerak sesuai dengan kapasitas dan keahlian kita masing-masing akan bisa terus meningkatkan kualitas umat kita di Kota Batam. Dan dengan sungkan-sungkan ada Buya Safari Ramadan. Mudah-mudahan apa yang bisa dibantu untuk Berti, beliau bisa bantu. Sekaligus saya nitip, kantor kami belum selesai. Ya, mudah-mudahan Buya Safari bisa untuk di tahun anggaran yang akan datang paling tidak bisa dorong sedikit. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Ya, dengan demikian kami akhirnya mohon diri. Setelah ini kami berpamitan. Terima kasih, mudah-mudahan sukses semua dan Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kalau pepaya sudah dibelah, tibalah saatnya untuk dimakan. Jika ada kata yang salah, sudilah kiranya untuk dimaafkan. Kalau pedang melukai tubuh, ada harapan untuk sembuh.
Kalau kata-kata melukai hati, kemana obat tidak dicari kecuali permintaan maaf dari saya, Lukman Rifai. Sampai bertemu dalam frekuensi dan gelombang yang sama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.